Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Jadi hari ini aku mau bahas tentang nabi yang terkenal dengan mukjizatnya yang bisa mengerti bahasa hewan. Wah, kalau nabi itu hidup zaman sekarang mungkin mirip kayak Al-Syad Ahmad, saudaranya Raffi Ahmad yang punya banyak hewan-hewan buas di rumahnya itu loh. Tapi bedanya nabi kita lebih keren. Beliau gak cuma sekedar bisa mengerti bahasa hewan loh, tapi juga bisa taklukin jin. Hebat gak tuh? Nama nabi yang bakal kita bahas kali ini adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak kecil, ia terkenal sebagai anak yang bijaksana dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika besar, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar dan indah. Nabi Sulaiman gak cuma memerintah di kalangan kaum manusia aja, tapi beserta kaum jin juga. Semuanya patuh kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Saat menjadi raja, Nabi Sulaiman alaihissalam mengandalkan burung hudhud untuk bersurat. Suatu ketika, burung hudhud itu belum kembali ketika Nabi Sulaiman mengadakan acara. Setelah burung itu kembali, ia mengatakan bahwa terdapat kerajaan yang tak kalah besar bernama Saba. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Mendengar itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berkeinginan untuk menyurati Ratu Balqis. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, ia ingin mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk memeluk Islam. Menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam, Ratu Balqis terkejut, kemudian mendiskusikannya pada penasihat kerajaan. Ratu pun berpesan balik pada Sulaiman alaihi salam, seharusnya ia segan karena negeri yang dipimpin Ratu Balqis adalah negeri yang besar dan kuat. Ia lalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman. Namun, balasan Nabi Sulaiman alaihissalam mengejutkan Ratu Balqis. Dalam surat itu ia berkata, "Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina. Dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina," kata Nabi Sulaiman. Ratu Balqis pun akhirnya berniat menyambangi istana Nabi Sulaiman. Ia penasaran seberapa besar sih istana orang yang menolak hadiahnya. Di sisi lain, Nabi Sulaiman yang mengetahui niat Ratu Balqis kemudian meminta golongan jin untuk membawa singgasana Ratu Balqis sebelum mereka datang menyerahkan diri. Dan dalam waktu sekejap, singgasana Ratu Balqis telah berada di istana Nabi Sulaiman. Setibanya di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis tercengang melihat istana tersebut jauh lebih megah dari istana yang ia miliki. Ia pun dibuat lebih tercengang saat tahu bahwa singgasananya sudah ada di dalam istana, tepatnya di samping singgasana Nabi Sulaiman alaihi salam. Tak hanya itu, Ratu Balqis dibuat terkejut saat berjalan di dalam istana. Ia mengira bahwa ia telah melewati kolam air yang ternyata itu hanya sebuah lantai istana. Melihat kemegahan dari istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis pun menyadari bahwa semua kesombongannya selama ini tiada artinya. Ratu Balqis pun menyerah dan mengaku kalah dari Nabi Sulaiman. Ia memohon ampun atas kesombongan yang ia miliki dan menuruti Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seiring berjalannya waktu, ia kemudian diperistri oleh Nabi Sulaiman dan akhirnya hidup bahagia. Nah, jadi begitulah kisah Nabi Sulaiman menaklukkan Ratu Saba. Semoga kisah yang kita bawain kali ini bisa menghibur teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.